Halo sahabat dos, ya balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini lo udah tahu sih sebenarnya gue mau review apa nih. Karena di sini tuh udah ada nih, udah terpampang jelas di meja, bukan meja kerja ya, di meja review ini. Ini adalah ini adalah salah satu most wanted item di dunia perkameraan saat ini. Canon EOS R5, gokil ya. Ini diluncurin bareng sama R6, tapi si R5 ini sih ya ini sih gokil banget ya. Buat video apalagi, kenapa teman-teman lu bisa shoot 8K, gokil nggak? Ya 4K aja ngeditnya gue masih berat. Ini 8K, gila. Nah teman-teman, ini adalah unboxing yang disuruh sebenarnya. Jadi gue diminta sama Om Iputu Dodi ya, Om Iputu Dodi buat unboxing EOS R5 yang dia beli gitu. Gokil nggak? Enak banget ya jadi. Jadi buat teman-teman yang mau beli di dos terus, Pin tolong unboxingin dong. Ois, dengan senang hati kita unboxing ya. Nah teman-teman, kita bakalan bahas lebih detail mengenai si EOS R5 ini dalam beberapa saat ke depan ini. Oke, nah teman-teman ya, ini EOS R5 dapat garansi 2 tahun ya, garansinya 2 tahun dari Datascript ya. Oke, kita buka ya. Ini baunya aja kecium nih, mahal enggak ya. Oke, nah ini teman-teman, kalau beli tuh dapat ya panduan, lalu ini dapat baterai ya. Kita buka dulu baterainya. Masih nempel. Aduh ya. Set. Baterainya itu LPE6NH ya. Terus dia dapat apa nih? Dapat kabel. Ini kabel apa ya? Kabel C2C ya. Mungkin buat teman-teman mau tether atau misalkan mau connect laptop ya. Jadi dia dapat kabel. Terus dapat kabel power untuk charger, dia juga dapat chargernya ya. Chargernya nggak usah dibuka. Mudah-mudahan kita nggak usah buka. Biasanya sih harusnya ada dayanya ya. Dapat strap ya. Strapnya ini yang strapnya yang bikin ganteng. Ada tulisannya EOS R5 ya. Oke. Terus nah ini dia bodinya ya. Nah ini bodinya. Nah oke. Ya, kita buka ya, masih segel ya guys. Gila ya. Nah oke. Enak gripnya ya. Seperti biasa teman-teman, ini adalah mirrorless terbarunya Canon. Nah terus ini yang gue langsung notice yang nggak ada di Canon sebelumnya itu adalah joystick ya. Jadi udah ada joysticknya nih buat mindahin titik fokus ya, buat menu dan lain-lain ya. Kita coba langsung masukin ya. Kita coba masukin langsung. Mana dia? Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada baterainya. Apakah baterainya sudah ada? Nah baterainya habis ternyata. Nggak ada baterainya, kosong Mbak ya. Oke, jadi teman-teman sembari menunggu baterai dicas ya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Jadi kita akan bahas seputar si R5 ini. Gua udah notice kalau misalkan si EOS R5 ini ada banyak banget fitur yang gue suka ya. Nah pertama teman-teman dia punya dial. Dia punya dialnya tuh kayak balik ke 5D lagi. Jadi ini ada dial puternya nih. Jadi sininya bisa diputar lagi. Terus modenya ini kayak EOS R. Lalu yang gue suka dari Canon itu sebenarnya dari dulu tuh lu bisa operasinya satu tangan. Jadi karena dialnya itu nggak ada di mana, maksudnya nggak nyebar di mana-mana ya, lu bisa langsung connect ke sini nih tuh. Jadi lu bener-bener operasinya bisa satu tangan, infonya bisa langsung, apalagi udah ada joysticknya sekarang gitu. Jadi ini enak banget ya, apalagi buat teman-teman yang udah biasa pakai Canon pasti udah kebiasaan deh ngoperasinya enak banget buat dipakein satu tangan. Nah terus layarnya ini sih bukan produk baru lagi untuk di Canon ya, karena yang layar swivel kayak gini udah dari dulu juga udah banyak ya, dari mulai kalau nggak salah 60D ya.
atau ya pokoknya udah banyak layar Canon yang bisa swivel kayak gini. Nah, layar kayak gini ini sangat menguntungkan apalagi buat teman-teman yang shoot video gitu. Jadi angle-nya bisa diputer, bisa buat misalkan lo mau ngevlog ya. Ngevlog sih keterlaluan juga sih pakai ini ya, tapi nggak masalah sih ya. Suka-suka orang dong ya. Nah, misalkan mau ngevlog kayak gini, ini kita udah ada di sini, udah ada lensanya ya. Udah ada lensa 50 ini 50 berapa sih? 51.2 ya. RF. Jadi kita bakalan jadi ciri khasnya Canon ya, Canon EOS R, dia ada apa, kalau kita matiin, kita tutup, dia akan nutup si sensornya gitu ya. Oke, kita langsung pasangin set. Nah ya, terus teman-teman, si kecil ini ya, si EOS R5 ini dia dapat apa ya, dia dibekali dengan resolusinya 45 megapiksel ya. Jadi ya buat lu yang mau beli ini, lu harus upgrade juga. Saran gua lu upgrade komputernya ya. Sama beli juga harddisk yang banyak ya. Nah, kenapa 45 megapiksel? Karena artinya lu bisa nge-crop dengan bebas banget. Jadi misalkan lu pakai cuma pakai 70-200 ya, tapi kalau misalkan lo moto bola lo bisa nge-crop lagi gitu, asal ya lo ngambilnya full size-nya gitu ya. Nah, terus teman-teman, dia tuh ada fitur burst-nya. Jadi buat teman-teman yang suka moto burung, yang misalkan moto burung gitu atau moto sport yang butuh burst banyak ya. Nah, si Canon membekali R5 ini dengan 12 frame per second untuk mechanical ya. Untuk mechanical itu 12 frame per second ya. Ini sih menurut gua udah sama, karena udah sama seri-seri Canon yang 1D itu hampir mostly semua rata-rata kalau mechanical sih di 12 ya. Nah, terus teman-teman juga bisa pakai electronic shutter. Electronic shutter itu bisa pakai sampai 20 frame per second gitu ya. Jadi buat temen-temen yang merasa kurang 12 fps ya bisa pakai electronic shutternya di 20 fps, dan menurut gue sih ini gila banget ya. Nah enaknya si Canon ini karena dia dibekali dengan burst yang gede ya, burstnya banyak, fps-nya tinggi. Nah, temen-temen juga bisa pakai memory card yang penyimpanannya juga cepet. Jadi EOS R5 teman-teman bisa nyimpen pakai CF Express ya, dan juga memory card, SD card biasa bisa, SD cardnya masih bisa, tapi teman-teman harus pakai yang UHS-2 ya gitu. Jadi kalau pakai teman-teman pakai ini, teman-teman juga harus pakai memory card yang UHS-2. Kalau UHS-1 sih ya ketinggalan sama file, karena pengalaman gua ketika gua memakai kamera yang megapiksel lebih dari 40, begitu kita pakai RAW ya, JPEG RAW, oh itu udah setengah mati nyimpennya. Bahkan kadang-kadang kalau kita pakai file JPEG-nya aja, file JPEG-nya itu udah lumayan gede gitu, dan kalau kita pakai tetap UHS-1 itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama buat si kamera nyimpen ke SD card-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang udah upgrade ya, misalkan mau pakai R5 ya, itu segera ganti memory card-nya ke UHS-2 atau CF Express ya. Oke, nah terus teman-teman, si kamera ini salah satu menurut gua Canon ini ngeluarin R5 sebagai salah satu upayanya Canon untuk kembali lagi. Dulu tuh waktu zamannya DSLR itu Canon itu terkenal banget dengan produksi videonya gitu, karena videonya bagus-bagus. Nah, si R5 ini kayaknya gokil banget nih. Kenapa? Karena lo bisa dapetin 8K ya, 8K, 8 bukan lagi 4 ya, 8. Nah, terus di 4K-nya lo juga bisa dapetin 120 fps. Iya bener ya, 120 fps. Jadi buat temen-temen yang mau bikin slow motion di 4K ini, wah ini sih no play ya gitu. Nah, terus temen-temen, Canon juga bukan cuma masalah 8K sama 120 fps di 4K, tapi Canon juga udah upgrade nih ya. Dia Canon itu udah pakai 422 10 bit. Gokil nggak ya? Jadi ya sebenarnya buat lo yang butuh kamera untuk untuk butuh kamera buat bikin video, ini sih gokil banget ya. Karena kalau ya 8K berarti bisa buat, kalau 8K itu bisa buat bioskop sih ya sebenarnya.
gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman pakai kamera yang kayak Red gitu itu juga sama kan 8K gitu. Jadi ini ya sama banget nih sama ya hampir mirip-mirip lah sama apa namanya kamera sinema gitu. Nah terus si Canon ini juga dia ada fitur yang udah lama ada dibalikin lagi. Jadi apa? Bukan udah lama ada tapi balikin lagi. Fitur yang memang sudah ada sebelumnya dan ini favorit gua. Kenapa dual pixel? Nah, kenapa fitur favoritnya? Karena ini bisa bantuin fokusnya gitu. Jadi fokusnya bisa kita ubah setelah kita moto karena ada teknologi namanya dual pixel gitu. Nah, terus temen-temen di R5 ini dia juga udah ada IBIS-nya, jadi udah ada internal image body stabilizer ya gitu ya, intinya IBIS ya, internal stabilizer ya. Jadi di sensornya sudah ada penyeimbang ya, intinya apa sih namanya kalau bahasa Indonesia-nya tuh ya, pokoknya image stabilizer lah ya. Nah ini teman-teman bisa dipaduin kalau misalkan lensanya teman-teman juga udah ada IS-nya ya, itu bisa dipaduin jadi bisa makin oke lah. Jadi intinya kalau teman-teman agak getar-getar dikit itu harusnya no problem dengan menggunakan si R5 ini gitu. Nah teman-teman si kamera ini, si R5 ini ya, dia autofocusnya udah keren banget ya. Jadi kalau gue sih ya jujur ya udah, gue sering lihat-lihat review dan lain-lain ya, dan autofokusnya si R5 ini sih gokil sih ya. Kalau buat lu pakai buat sport, buat birding, terus dia udah ada animalnya juga, eye autofokusnya buat orang juga bisa, dan lu bisa lock ke mukanya orang gitu. Jadi lu bisa intinya sih kamera seperti ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk eksplorasi lebih lanjut lagi gitu tanpa dipusingkan oleh hal-hal teknikal kayak misalkan lu ngatur fokus, lu ini nggak fokus nih, jadi lu nggak perlu ragu-ragu lagi gitu ya. Nah mungkin segitu aja kali ya dari gue ya. Nanti kita akan kita sertain nggak ya? Oke, nah segitu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli kamera, jangan lupa belinya ya. Kalau teman-teman mau beli kamera, belinya hanya di DOS ya, karena di DOS satu-satunya yang punya DOS protection ya. Apa itu DOS protection? Teman-teman bisa lihat di Instagram kita, bisa lihat di YouTube kita. Intinya kita mau membuat teman-teman merasa aman, nyaman, moto, video, intinya bikin konten dengan tenang gitu ya. Masalah risikonya nanti DOS protection yang atur ya. Gitu aja, sekian dari saya Alvin Toffler, saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.